Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi dengan channel Gusdol Nebar Ilmu. Alhamdulillah, kita lanjutkan kegiatannya Bapak Ibu dengan kegiatan refleksi. Saya mengingatkan kembali bahwa tujuan dari refleksi itu adalah belajar dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan kita. Kita tidak menyalahkan gurunya. Tujuan, apakah siswa itu belajar? Kalau tidak belajar, bagaimana solusinya? Direfleksi bukan gurunya, tapi proses pembelajarannya dan kondisi siswa belajar. Mungkin kalau saya yang jadi guru muda mungkin nggak akan selancar Bu Rofi, Pak. Saya karena tahu sama teman saya ini yang interaktif antara guru dengan siswa. Jadi pada saat metode tanya jawab di sana semua siswa belajar dan fokus ke Bu Rofi. Kemudian rumusan yang kedua, apakah ada siswa yang tidak belajar dan alasannya mengapa? Saya mengamati kelompok 4 dari 8 anggota kelompok. Di sana hanya 2 orang yang mengerjakan tugas. Waktu itu kalau nggak salah LK-nya itu adalah membuat sketsa, poster dan juga menyusun kata pada posternya tersebut. Jadi yang satu membuat sketsa, kalau nggak salah waktu itu kelompok 4 itu adalah observasinya di perpus. Jadi mereka itu membuat poster tentang perpustakaan. Jadi satu orang membuat sketsanya, kemudian satu orang lagi menyusun kata-katanya. Dan yang lain itu yang berenam itu hanya melihatin temennya mengerjakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi kesulitan belajar siswa? Karena di sini ada apa namanya? Waktu itu Bu Rofi jadi ada yang di ruang kelas, ada yang di musola, dan ada di perpustakaan. Kemudian juga ketiganya prosesnya juga dia membuat learning poster. Jadi proses itu mereka lakukan. Jadi kalau bagaimana apakah siswa belajar? Saya jawab definitely 100% ya siswa belajar. Prosesnya ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya apabila menyinggung perasaan. Saya juga katakan dia. Prosesnya ada anak kesulitan di dalam pengamatan ataupun perhatian terhadap gurunya, karena posisi duduknya itu ada yang menghadap ke sini sehingga untuk melihat ataupun melihat guru yang buliko itu mengalami suatu kesulitan. Itu adalah dilihat dari segi posisi tempat duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh Pak siapa? Pak Nandang sebagai dokumentator teh ya. Ini kan individu. Jadi observer itu bukan mapel tapi individu. Ya, individual. Oke. Ada lagi? Ada menayangkan YouTube, video. Nah, kayak itu. Kemudian para mahasiswa belajar tapi ada kesulitan karena tempat duduknya tidak nyaman. Supaya nyaman, ya Pak. Bagus, ini sudah 2 tuh. Ada lagi? Ya. Kalau gini kan itu notulennya juga enak kan harusnya. Dan setiap tahun itu ada konferensinya loh. Tadi itu. Kalau Bapak Ibu yang penting tulisannya berkaitan dengan lesson study bisa diikutkan. Ya. Apa pertanyaan nomor 2 Bapak Ibu? Adakah siswa yang tidak belajar? Kenapa? Sekarang silakan, siapa yang mau berpendapat? Adakah siswa yang tidak belajar waktu kegiatan PBM pembelajaran yang dilaksanakan? Siswa yang tidak belajar
belajar. Kenapa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya amati ketika open class Hurufihor, mohon maaf ya meskipun kita satu mapel begitu, yang harus saya sampaikan senior. yang saya amati. Adakah siswa yang tidak belajar? Ada beberapa dari kelompok yang saya amati itu kelompok 5 ya, Meli, ketua kelompoknya kalau nggak salah. Nah di situ ada beberapa anak laki-laki yang saya amati, mereka cenderung diam, mulai dari dibagikan LK sampai saya mengikuti mereka ke ya objek observasi yaitu di ruang kelas. Bahkan mereka terlihat kebingungan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diamati. Nah, ketika kembali lagi ke kelas, menurut saya mereka kebingungan itu karena jumlah lembar kerjanya terbatas ya, hanya satu rangkap dan itu bingung. Jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dari Mary tadi sebagai ketua kelompoknya tidak mengerjakan LK yang dibagikan tadi. Itu Ibu, terus dalam hal apanya mungkin sama tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Riza. LK-nya, jumlah LK ya? Ya, Jumlah LK-nya hanya 1. Apalagi Bu tadi lupa lagi. Terima kasih. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum. ini harus dijelaskan situasi gitu ya. Kita lanjut masuk soal nomor 2, masih nomor 2 bukan soal ini. Masih Ketika mengamati proses pembelajaran kelompok di bahasa Indonesia, melihat objek itu dia tidak belajar dan juga tidak melihat objek yang ada di perpus, dia malah menggunakan HP. Oh, ngebreken. Oh, ngebreken cariosanana. Sawangan, Pak. Sawangan. Pokoknya alasannya ngebreken cariosanana. Saja karena RKS cuma 1 di sebelah sana, yang satunya di sana jauhan. Yang kedua, Pak Edi, karena ini berada di luar kelas, dia evaluasi sehingga tidak bekerja sesuai dengan LK yang ada. Main-main lah intinya mas. Mangga, atos. Nah, bagaimana usaha siswa mengalami kesulitan? Kalau mengalami kesulitan, kan siswa ada yang kesulitan tuh. Bagaimana caranya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sengaja dari tadi nunggu di pertanyaan ketiga karena saya yakin ketika kita melaksanakan satu lesson study, maka teman-teman temuannya pasti mayoritas akan sama. Dan setelah tadi beberapa teman menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 secara global, mungkin bertanya aku harus ngapain, sehingga ketika mereka ke lokasi mereka akan melihat ada tulisan ketertiban nilainya berapa, kerapihan nilainya berapa, dan satu lagi ketertiban, kerapihan, dan apa Bu? Satu lagi Bu? Melihat kondisi fisik dan kebersihan. Di angkanya itu ada kotak tabel, di situ ada ketertiban, kerapihan, dan ada beberapa poin di angkanya. Yang disuruh mengamati itu. Iya, yang disuruh mengamati ke kondisi fisik, kondisi fisik, kemudian kebersihan. kebersihan, Kerapihan. Oke. Nah, ketika mereka melakukan ke observasi ke lokasi, di situ saya melihat mereka malah melakukan penilaian kebersihannya seperti ini. Jadi mereka seolah mereka lagi ngecek kebersihan.
Padahal yang harus disampaikan adalah instruksi dari Bu Rofi sebetulnya adalah silakan kamu ke lokasi, perhatikan hal-hal Membantu siswa tadi pertanyaan ketiganya adalah Oke. Masih ketika ya. Jadi tadi masih bagaimana, apakah ada kesulitan? Bagaimana usahanya? Ada kesulitan membaca LK. Jadi intinya siswa menghadapi kesulitan itu yang perlu kita lihat pada saat kita menjadi observer. Si anak sulit nih, apakah diem saja, apakah dia bertanya, apakah dia bertanya kepada temannya, apakah dia memang. Jadi mereka lebih cenderung diam. Waktu kita ngeliatin juga kayaknya dia agak kesalahan teknis arahnya gitu kita mengamati. Tapi kita lihat mereka juga tidak bergerak. Mereka kelompok-kelompoknya dengan kebingungan. Kelompok saya, tapi juga nggak tahu mungkin karena banyak wajah-wajah di balik jendela. Ya, jadi wajah-wajahnya mama yang rada gimana? Hasil yang barusan, silakan. Dari refleksi open class yang pertama dengan guru model yaitu Bu Rofiko. Tadi yang mengomentari ada dari Bu Riza, Bu Ade Irma, Pak Rahmadi, Bu Yuni, Pak Egi, dan Pak Niko. Mereka mengomentari dengan 3 pertanyaan itu. Dari pertanyaan yang pertama, apakah siswa itu belajar, bagaimana prosesnya? Menurut Bu Riza, semua siswa fokus pada guru, jadi memang siswa itu belajar. Kemudian menurut Bu Ade Irma juga sama, anak belajar. Dimulai dari anak melakukan pengamatan berdasarkan hasil kocokan, harus mengamati lokasi yang mana sudah ditentukan. Kemudian menurut para pendidik juga begitu, bahwa anak belajar, walaupun katanya ada kesulitan dari berdasarkan posisi duduknya. Kemudian menurut Bu Yuni, untuk yang pertanyaan nomor 2, adakah siswa yang tidak belajar? Mengapa? Ada beberapa. Dari kelompok 5 yang diperhatikan itu ada anak laki-laki yang cenderung diam, dari mulai diganti LK, kemudian mengamati ruang kelas, karena LK hanya terbatas, hanya ada 1 rangkap. Jadi menurutnya adalah siswa kesulitan memahami tapi tidak melakukan apa-apa, baik itu bertanya pada guru ataupun pada temannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi kita hari ini untuk guru modelnya Bu Rofiko. Percaya masih banyak sebenarnya Bapak Ibu yang punya catatan dan pengen gitu ya, tapi enggak, masih ada beberapa karena kita akan selesai jam 5, jadi masih ada beberapa jam lagi. Ya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Rofiko dan Terima kasih. Wassalamualaikum.